Halo guys, kami dari kelompok 2 Warga negaraan yang beranggotakan Saya sendiri ada Mutia Iza dengan NIM 208220016 dan saya Farina dengan NIM 208200002. dan saya Siva Putra Haryadi dengan NIM 208220030. Kami akan membahas tentang Korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindak kejahatan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayai dalam jabatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk diri sendiri. Contoh korupsi kecil, korupsi waktu. Waalaikumsalam. Sini dulu, sini dulu. Kalian berdua kenapa bisa terlambat? Rumah jauh Pak, jalan macet. Tapi Pak, saya kan rumah saya juga jauh dan saya ini nggak terlambat. Nah, menurut kamu saja rumahnya jauh bisa datang cepat, masa kamu yang rumahnya dekat bisa terhambat? Seharusnya kamu ini harus tepat waktu. Kalau kalian terlambat itu sama dengan korupsi waktu kalian itu. Iya Pak, kami minta maaf. Kami janji insya Allah besok tidak akan terulang lagi. Oke. Kalau begitu harus janji ya. Lain kali jangan terlambat lagi. Karena korupsi waktu itu tidak baik. Contoh korupsi lainnya. Rupiah. Uang ini kemudian tersangka gunakan untuk investasi online. Syahira Aninda Putri tertunduk malu saat digelandang penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Syahira ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana kas BRI Kantor Cabang Pembantu Tamrin City pada 26 dan 27 Desember 2022 senilai 9,8 miliar rupiah. Teller bank ini melakukan transaksi fiktif secara bertahap dan menggunakan uang haram tersebut untuk kepentingan pribadi dan investasi online. SAP ini sebagai teller itu kemudian dia dalam pekerjaannya dia melakukan transaksi fiktif. Transaksi fiktif yang dilakukan ada beberapa kali tahap dan dia seakan-akan membuat sebuah transaksi tunai fiktif dalam pencatatan di bank dan total kerugiannya sejumlah 9 miliar 831 juta 498.000. Selain itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga menyetorkan uang barang bukti perkara pemalsuan dokumen dan pencucian uang dengan terpidana Leo Chandra sebesar 51 miliar 124 juta rupiah. Leo Chandra selaku komisaris PT SNP mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Bank BCA senilai 600 miliar rupiah sejak tahun 2016 sampai tahun 2017. Namun pada tahun 2018 terjadi kredit macet sebesar 209 miliar rupiah dan Leo memiliki catatan pembiayaan fiktif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya. Cara mengatasi korupsi. Yang pertama ada penguatan lembaga anti korupsi. Memperkuat lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan memberikan dukungan yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Lembaga ini harus memiliki otoritas yang cukup, bebas dari intervensi politik, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Yang kedua ada hukum dan penegakan hukum yang efektif. Menerapkan hukum yang ketat terhadap tindak korupsi, termasuk pidana dan perdata, serta memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Ini melibatkan independensi, sistem peradilan, penyelidikan yang tuntas terhadap dugaan korupsi, dan pengadilan yang transparan. Yang ketiga yaitu ada pendidikan dan kesadaran.
meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi serta pentingnya integritas dan etika, kampanye anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah, program pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Kesimpulannya adalah bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan dan merusak integritas, keadilan, dan pembangunan suatu negara. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat dan melanggar hukum dan etika. Video dari kelompok kami. Video ini tidak untuk menyinggung pihak manapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.